Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, kami adalah mahasiswi Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ekonomi Islam. Tujuan dari kami membuat kegiatan ini adalah untuk menghidupkan pikir dan mata kuliah sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Dengan dosen penanti Ibu Syahidah Rahma, SE, SYMMI. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Melani Kiding Alo dengan rekan saya sendiri Saribel Antoni. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai pokok-pokok pemikiran ekonomi Islam pada masa kontemporer. Di mana kelompok kami berkesempatan untuk membahas mengenai salah satu tokoh yaitu Muhammad Baqir As-Sadr. Pada video ini kami akan membahas mengenai biografi beliau. Siapa sih Muhammad Baqir As-Sadr ini? Apa saja karya-karya yang telah dibuat oleh beliau? Dan bagaimana sih konsep pemikiran ekonomi dari seorang Baqir As-Sadr ini? Nah, semuanya akan kami bahas di video ini. Muhammad Baqir As-Sadr adalah seorang cendekiawan muslim terkemuka, filsuf, ekonom, pejuang revolusi dari Irak. Beliau dikenal sebagai martir kelima karena gugur di tangan rezim Ba'ath Saddam Hussein. Beliau adalah mertua Muqtada al-Sadr yang merupakan seorang ulama, politikus, pemimpin gerakan Sadris, dan milisi Syiah Irak. Beliau juga merupakan sepupu Muhammad Shadiq As-Sadr, seorang marjan Syiah Irak terkemuka. Dan beliau juga merupakan imam dari Musa As-Sadr, yang merupakan seorang ulama dari politikus Syiah Iran Lebanon. Muhammad Baqir As-Sadr memiliki nama lengkap Muhammad Baqir bin Haidar bin Ismail As-Sadr Al-Qasimi Al-Musawi dan diberi gelar Abu Ja'far. Lahir di kota Ghazimiyah, Baghdad pada 25 Zulqa'dah 1353 Hijriah atau 1 Maret 1935 Masehi. Beliau dari keluarga yang terpandang alim di kalangan Syiah. Ayahnya, Haidar bin Ismail As-Sadr, wafat saat beliau masih kecil, dan pada tahun 1945 keluarganya pindah ke Najaf. Ayahnya merupakan seorang ulama besar pada zamannya dan ibunya berasal dari keluarga yang terkenal dalam bidang keilmuan dan ketaatan. Dari sejarah perjalanan hidup Muhammad Baqir As-Sadr ini dapat kita lihat bahwa beliau merupakan seorang ilmuwan yang menggunakan ilmunya untuk membawa perubahan bagi lingkungannya. Sejak muda, beliau menunjukkan bakat yang luar biasa dalam ilmu pengetahuan. Bayangkan saja, pada usia 11 tahun, beliau telah menulis buku tentang logika dan mulai mengajar. Di Najaf, beliau belajar dan sekaligus mengajar berbagai ilmu Islam termasuk usul fikih, filsafat, dan ekonomi Islam. Ada beberapa hal atau aktivitas-aktivitas yang telah beliau lakukan semasa hidupnya. Itu yang pertama, beliau pernah mengajar di Bajs Al-Qaris selama 12 tahun. Kemudian, beliau juga memberikan dukungan intelektual pada jamaah ulama di Najaf melalui majalah dan surat kabar. Selanjutnya, beliau juga memberikan dukungan intelektual pada pendirian perguruan tinggi Usuluddin di Baghdad. Selanjutnya yaitu beliau juga merancang pembaruan dalam tubuh marjaiyah. Kemudian membuat beberapa karya penting dalam bidang ekonomi, logika, usul fikih, dasar-dasar keimanan, dan masih banyak lagi. Kemudian juga beliau memberikan dukungan terhadap revolusi Iran yang dipimpin oleh Imam Khomeini. Ketika berusia 16 tahun, dia pergi ke Najaf untuk mencari pendidikan yang lebih baik di berbagai cabang ilmu pengetahuan Islam. Muhammad Baqir As-Sadr terus mempelajari ilmu ekonomi, terutama ekonomi kontemporer. Dia selalu ingat masalah ekonomi penting karena pikirannya yang kritis dan filsafatnya yang tajam. Faktanya, Muhammad Baqir As-Sadr selalu menyampaikan pendapatnya tentang kondisi ekonomi Islam kontemporer dalam karya-karyanya. Meskipun dia selalu berselisih dengan para ekonom kolonialis yang juga dikenal sebagai ekonomi konvensional.
Nah, itulah tadi sedikit pembahasan mengenai biografi dari salah satu tokoh pemikir ekonom di masa kontemporer, yaitu Muhammad Baqir As-Sadr. Sekarang kita beralih pada pembahasan karya-karya dari Muhammad Baqir As-Sadr. Muhammad Baqir As-Sadr memberikan banyak kontribusi kepada beberapa surat kabar dan jurnal. Beliau juga menulis sejumlah buku terlebih tentang ekonomi, sosiologi, teologi, dan juga filsafat. Di antara buku-buku ini yang paling terkenal antara lain dari banyaknya karya-karya yang telah ditulis oleh Muhammad Baqir As-Sadr, terlihat bahwa dia adalah seorang penulis yang produktif, di mana di samping itu juga dia menunjukkan bahwa dia adalah seorang ilmuwan yang peduli dengan lingkungannya. Kebanyakan dari karya-karyanya merupakan refleksi intelektualnya terhadap masalah-masalah yang terjadi pada masyarakat di lingkungannya, seperti buku Falsafatuna dan Iktisahuna yang merupakan refleksi intelektualnya terhadap permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat Irak yang berada di bawah pengaruh sistem ekonomi komunis, yang mana Partai Komunis waktu itu mempunyai pengaruh yang kuat dalam pemerintahan di Irak. Dilihat dari perjalanan sejarah hidupnya, baik dari segi pendidikan, karir politik, dan karir ilmiahnya, tidak mengherankan kalau Muhammad Baqir As-Sadr mampu berbicara dalam bidang ekonomi. Karena dari riwayat pendidikannya saja, walaupun Hauzah Ilmiah adalah sebuah lembaga pendidikan tradisional, namun di sana sudah diajarkan bagaimana seseorang bisa berpandangan luas. Nah, pengaruh pendidikan tersebut terlihat pada kemampuannya untuk melihat permasalahan ekonomi dari berbagai sudut pandang. Dengan dasar itu juga dia mampu mengatakan bahwa Islam punya jawaban terhadap semua permasalahan yang ada di tengah-tengah umatnya, termasuk persoalan ekonomi. Untuk lebih lanjutnya mengenai berbagai sudut pandang ekonomi dari seorang Muhammad Baqir As-Sadr ini akan dibahas oleh rekan saya, Sari Nur Anjani, di pembahasan konsep pemikiran ekonomi Muhammad Baqir As-Sadr. Selanjutnya yaitu konsep pemikiran ekonomi menurut Baqir As-Sadr. Ada 5. Yang pertama, teori doktrin ekonomi Islam. Menurut Baqir As-Sadr, perspektif ini didasarkan pada gagasan ilmiah. Ekonomi Islam adalah pendekatan yang dipilih umat Islam untuk hidup, bekerja, dan menyelesaikan kehidupan ekonomi mereka. Islam juga tidak memasalahkan konsep ekonomi seperti aturan penawaran dan permintaan, perbandingan, serta bunga atau fenomena penurunan hasil yang berkaitan dengan berkurangnya produksi. Ekonomi Islam juga merupakan suatu teori yang mendoktrin seluruh umat muslim untuk bertransaksi, melakukan jual beli, dan sebagainya. Yang dimana dalam transaksi tersebut terjadi kesepakatan antara penjual dan pembeli, yang pastinya sudah memenuhi persyaratan. Di antara 4 persyaratan tersebut, yang pertama yaitu ada penjual, ada pembeli, ada akad antar keduanya, dan juga ada harga atas barang. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu karakteristik ekonomi Islam. Dalam beberapa pembahasan, Sadr juga merumuskan karakteristik ekonomi Islam yang terdiri atas konsep kepemilikan multijenis atau biasa disebut dengan multi-type ownership. Bentuk kepemilikan tersebut dirumuskan dalam 2 kelompok, yakni kepemilikan swasta atau disebut privat dan kepemilikan negara. Kepemilikan swasta privat dalam pandangan Baqir As-Sadr hanya terbatas pada yang hak memakai dan adanya prioritas untuk menggunakan serta hak untuk melarang orang lain untuk menggunakan sesuatu yang telah jadi miliknya. Sedangkan kepemilikan negara dapat digunakan tidak hanya bagi kebaikan semua orang, melainkan juga dapat digunakan untuk suatu bagian tertentu dari masyarakat jika memang negara menghendaki hal demikian.
Yang ketiga yaitu teori produksi. Ada dua aspek dalam kegiatan produksi. Yang pertama adalah aspek objektif dan yang kedua adalah aspek subjektif. Aspek objektif yaitu yang terdiri dari sarana yang digunakan sumber daya alam yang sedang diproses dan tenaga kerja yang didedikasikan untuk kegiatan produksi. Sedangkan aspek subjektif yaitu yang terdiri dari motif psikologis. Tujuannya yaitu untuk mencapai kegiatan produksi dan evaluasi kegiatan produksi. Menurut Bakir Assadar sendiri mempunyai dua cabang strategi. Yang pertama yaitu doktrin atau strategi intelektual manusia. Termotivasi untuk bekerja karena bekerja adalah bagian dari ibadah kepada Allah. Maka dikerjakan dengan pemahaman dan tujuan yang sesuai dengan Al-Quran. Contohnya seperti tinggalkan sifat bermalas-malasan atau produksi yang tidak adil. Selanjutnya yang kedua yaitu strategi legislatif atau peraturan harus mendukung doktrin yang dikeluarkan oleh negara sehingga mendorong dan mengatur aktivitas ekonomi. Contohnya yaitu pelarangan riba, pemborosan, dan juga hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat yaitu teori distribusi. Pemahaman distribusi sendiri yaitu kumpulan institusi yang saling berhubungan satu sama lain untuk melakukan kegiatan distribusi komoditas atau layanan agar tersedia untuk digunakan konsumen atau pembeli. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam pembagian ada tugas pemasukan dan pengeluaran dari sumber daya yang milik negara. Selanjutnya yang kelima yaitu teori tanggung jawab. Tanggung jawab pemerintah dalam bidang ekonomi menurut Bakir Assadar ada dua, yaitu jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan mewujudkan keseimbangan sosial. Yang pertama, jaminan sosial di tengah-tengah kehidupan masyarakat memiliki juga dua prinsip. Pertama, keharusan adanya kewajiban timbal balik dari masyarakat. Kedua, hak masyarakat atau sumber daya atau kekayaan publik yang dikuasai negara. Dan yang kedua yaitu basis tersebut memiliki batas dan urgensi tersendiri yang berkenaan dengan penentuan jenis kebutuhan, apa yang pemenuhannya harus dijamin, juga berkenaan dengan penetapan standar hidup minimal yang harus dijamin oleh prinsip jaminan sosial bagi setiap individu. Yang kedua, mewujudkan keseimbangan sosial. Menurut Bakir Assadar, konsep keseimbangan yang didasarkan pada dua asumsi dasar. Pertama yaitu fakta kosmik dan fakta doktrinal. Fakta kosmik merupakan suatu perbedaan yang eksis di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Sedangkan fakta doktrinal adalah suatu fakta yang tidak bisa diingkari oleh siapapun bahwa setiap individu secara alamiah memiliki bakat dan potensi yang berbeda-beda. Itulah tadi sedikit pembahasan kami mengenai salah satu tokoh pemikir ekonomi di masa kontemporer, yaitu Muhammad Bakir Assadar. Terima kasih atas perhatian dan waktu teman-teman untuk menonton video ini. Dan kami harap video ini dapat bermanfaat bagi semua orang. Dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan informasi ataupun pengucapan kami selama pembahasan ini. Jikapun ada saran ataupun kritik membangun dari teman-teman, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Sekian dari kami kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.